Hai guys, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa juga buat selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. By the way, udah lama kan ya kami nggak merekomendasikan gadget-gadget kece buat kalian nih. Dan di video kali ini kami akan merekomendasikan 5 gadget kece yang cocok banget buat kaum rebahan. Siapa nih di sini yang suka mager-mageran nih? Kita seangkatan. Cus, kita tonton videonya. Oke, langsung ke rekomendasi yang pertama, ada TWS dari Ugreen, yaitu Ugreen Hi-Tune. Cocok buat para kaum rebahan yang males buat colok-colokin earphone kalian ke smartphone nih. Ya, pakai TWS aja. Dan alasan kami merekomendasikan TWS ini karena cukup value for money. Pertama-tama, mari kita bahas tentang desainnya. Case TWS ini termasuk mungil guys. Enak digenggam dan berasa kayak megang tangan gebetan gitu. Cile. Build quality-nya juga mantep banget. Solid dan walaupun berbahan dasar polikarbonat atau bahasa kerennya itu plastik, tapi teksturnya itu doff dengan sedikit sentuhan glossy, yang mana membuat kesan mewah pada TWS ini. Dari segi fitur pun, TWS ini nggak bisa dibilang murahan guys. Bluetooth versionnya udah 5.0 yang hemat daya, serta terdapat sertifikasi IPX5 yang artinya tahan cipratan air. Audio codecnya juga cukup banyak loh. Ada SBC, AAC, serta yang paling kece itu Qualcomm FTX, yang mana pastinya akan berfungsi dengan smartphone yang kompatibel juga. Dan tak lupa, pada TWS ini terdapat fitur Qualcomm CVC yang mampu meredam noise saat kita sedang melakukan panggilan telepon. Oke, untuk pengontrolan pada TWS ini menggunakan fitur touchscreen. Jadi nggak bikin telinga kita sakit ya waktu kita itu. Dan fitting pada earphone ini tuh nyaman banget di telinga. Jadi meskipun kita pakai earphone ini selama berjam-jam, nggak bakal bikin telinga kita pegel nih. Cocok. Sebenarnya kami nggak terlalu audiophile banget ya. Namun kami mencoba untuk memberi gambaran versi kami bagaimana kualitas audio dari TWS ini. TWS ini termasuk TWS yang all-rounder menurut kami. Dengan kualitas suara yang sedikit balance, diajak muter lagu jedek-jeduk oke, diajak muter lagu melo juga ayo, soundstage-nya juga cukup luas, suara yang dikeluarkan juga clear, mampu memisahkan instrumen dan vokal secara jelas. Pada TWS ini tuh ada yang bulat tapi bukan tegas. Apa yo? Maksud kami itu bassnya guys. Bassnya cukup bulat, deep dan gak boomy loh. Intinya TWS ini mah recommended by banget. Oke, sekarang lanjut ke rekomendasi yang kedua. Masih dalam pembahasan tentang audio nih. Ada speaker Bluetooth Robot RB550. Dan dengan harga cuma 100 ribuan aja nih, kalian udah bisa dapat Bluetooth speaker dengan desain yang kece, serta tampilan yang minimalis, dan juga banyak fitur yang manis. Seperti biasa, kita bahas desainnya terlebih dahulu. Speaker ini berbahan polikarbonat dengan finishing doff guys. Pada bagian atas speaker ini, kalian akan menemukan beberapa tombol dengan fungsi yang berbeda-beda, serta lubang mic yang berada di tengah-tengahnya. Yaps, Sobat Gadget bisa melakukan panggilan telepon menggunakan Bluetooth speaker ini loh. Walaupun port charging speaker ini masih menggunakan micro USB, hal tersebut tidak mengurangi beberapa kelebihan speaker ini, seperti teknologi Bluetooth 5.0 yang hemat daya, support alarm sampai 2 waktu, terdapat port micro SD card, dan port aux yang cocok buat sobat gadget yang ingin memutar audio tanpa terganggu delay. Pada speaker ini terdapat layar LED loh guys, yang menunjukkan jam, mode pairing, serta alarm jika kalian menghidupkan mode alarmnya. Tingkat kecerahannya pun bisa diatur sampai 3 kali. Dan yang unik dari speaker ini tuh, kalian bisa bercermin menggunakan speaker ini saat speaker dalam keadaan off. Pas banget nih buat ciwi-ciwi kayak saya yang lupa bawa kaca saat mau pakai make up. Sekarang mari kita bahas tentang sound quality-nya. Soundstage pada speaker ini tidak terlalu luas guys, dan suaranya itu lebih dominan di vokal.
Untuk bassnya sih kerasa, cuman nggak terlalu mendem juga. Masih terdengar cukup panci. Dan untuk treble-nya menurut kami itu sedang aja ya, nggak terlalu pedas yang bikin menusuk kuping. Untuk kualitas suara yang dihasilkan sih cukup standar ya, di rentang harga 100 ribuan. Namun, kalau dilihat dari fitur-fitur pelengkapnya nih, udah cukup value for money. Ya, kalian sesuaikan aja nih dengan kebutuhan kalian guys. Oh iya guys, kalian pasti tahu kan, sekarang tuh banyak banget vendor-vendor smartphone yang mengeluarkan teknologi fast charging mereka. Yang mana kecepatan chargingnya itu bisa sampai 60 watt bahkan lebih. Dan harga charge orinya itu mahal. Tapi untungnya nih, banyak banget charger party yang hampir support semua fast charging tersebut. Salah satunya ada unit GaN 65 watt ini. Charger ini termasuk kecil jika dibandingkan dengan charger 65 watt pada umumnya guys. Karena charger ini memiliki teknologi gallium nitrida, yang mana dengan ukuran yang kecil dapat mengantarkan arus yang cukup besar. Sesuai namanya nih, charger ini bisa mentransfer daya hingga 65 watt. Pada charger ini terdapat 2 port USB-C dan 1 port USB-A. Pada USB-C-nya memiliki fitur PPS charging system yang dapat mengkonversi arus atau tegangan output yang sesuai dengan perangkat yang digunakan. Pada charger ini telah memiliki banyak banget IC protection yang dapat melindungi device kalian guys. Untuk soal build quality-nya, charger ini termasuk cukup solid loh. Meskipun terbuat dari bahan polimer, namun kualitasnya tetap jempolan. Nggak terlalu berat, namun tetap kokoh. Kerennya lagi nih, cas ini bisa kalian gunakan untuk ngecas laptop kalian yang udah support charging menggunakan kabel USB Type-C. Dan buat kalian yang males buat colokin charger ke stop kontak, kalian tenang aja guys, kalian bisa pakai ini, Powerbank Ecmic P10 Pro. Harganya termasuk murah loh, nggak sampai 200 ribu. Bodinya itu kecil banget, seukuran kartu ATM aja. Tapi walaupun kecil gini, build quality-nya itu termasuk solid loh. Dan daya yang ditopangnya termasuk cukup besar juga, yaitu 10.000 mAh. Ya memang standar sih, namun yang kece dari powerbank ini tuh adalah fitur fast charging yang dimilikinya. Support Quick Charge 3.0 input-output dan power delivery 18 watt input-output juga. Interface powerbank ini juga termasuk lengkap loh guys. Terdapat 2 port USB Type-A yang dua-duanya support Quick Charge 3.0, port USB Type-C in-out yang support power delivery 18 watt, serta port micro USB in yang support Quick Charge 3.0. Bodinya terbuat dari polikarbonat, jadi cukup aman jika powerbank ini kalian tempelin ke smartphone kalian. Nggak gampang bikin bodi smartphone kalian lecet. Dan di box pembeliannya itu pun kalian akan mendapatkan pouch dan kabel charger micro USB yang kece kayak gini loh. Manji banget kan? Mantap jiwa. Dan untuk rekomendasi gadget yang terakhir, kami merekomendasikan sebuah keyboard dan mouse dari Rexus, yaitu Rexus KM8. Di dalam box pembeliannya nanti kalian bakal dapat paket ya, jadi kalian udah bisa dapat keyboard, mouse, dan juga dongle Bluetooth-nya. Penggunanya juga cukup mudah kok guys. Kalian cukup mencolokkan dongle Bluetooth-nya ke perangkat yang ingin kalian gunakan. Dan secara otomatis keyboard dan mouse-nya akan langsung terhubung tanpa setup aneh-aneh lainnya. Jika tidak digunakan setelah beberapa menit, keyboard dan mouse-nya akan otomatis mati guys, yang mana fitur tersebut dapat menghemat penggunaan baterai pada gadget kalian. Dan untuk menghidupkan kembali, kalian cukup menekan salah satu tombol pada keyboardnya, maka keyboard tersebut akan kembali nyala. Begitu pula dengan mouse-nya, kalian cukup menekan salah satu tombol pada mouse-nya. Kami cukup nyaman mengetik menggunakan keyboard ini, jarak antar tombol juga tidak terlalu jauh. Travel distance-nya cukup dalam, ya walaupun nggak sekliki keyboard mekanikal ya.
Tapi keyboard ini termasuk nyaman untuk digunakan, pas banget buat penggunaan normal maupun untuk pekerjaan. Untuk mouse-nya pun termasuk cukup responsif ya, serta tombolnya pun clicky, scroll wheel-nya juga nggak kasar loh. Kekurangan dari keyboard ini sih cuman posisi tombol sleep sama wake up-nya yang berada di atas tombol backspace, yang mana posisi tersebut sangat riskan tertekan saat kita menekan tombol backspace nih. Namun itu cuma masalah kebiasaan mengetik aja. Lama-lama pun kami juga cukup terbiasa. Dan untuk mouse-nya sendiri, menurut kami desainnya itu terlalu tipis ya. Seperti kurang ergonomis saja. Memang terlihat simpel, namun saat digenggam itu seperti kurang mantap aja. Walaupun dengan kekurangan tersebut, keyboard dan mouse dari Rexus ini cukup recommended menurut kami di kelas harganya. Dengan spesifikasi dan harga yang cukup value deal, kalian udah bisa dapat keyboard dan mouse sekece ini sih udah bagus banget. Oke guys, itu tadi beberapa rekomendasi gadget untuk para kaum rebahan. Dan untuk orang yang suka traveling pun ini cocok banget loh. Dan seperti biasa, untuk link pembeliannya kami cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Dan terakhir, jangan lupa buat like video ini, subscribe juga buat kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa buat share link ini ke teman-teman kalian. Bye-bye!